yang bilang bahwa ada markup dari 17 juta US dollar menjadi 52 US dollar, itu yang bilang Antoni Budiawan. Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Antoni Budiawan, karena dia yang bilang di situ sebelum saya kan bilang ini Antoni Budiawan bilang begitu. Itu kan gampang kalau itu. Dan sekarang ini mestinya kalau ada hal seperti itu tidak perlu laporan, langsung diselidiki. Itu perlu laporan tidak masuk akal. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Setio Budianto tagih data dugaan korupsi kereta cepat WUSH kepada mantan Menko Polhukam Mahfud MD. Hal itu disampaikan Setio Budianto usai Mahfud MD mengungkapkan adanya dugaan penggelembungan anggaran alias markup pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH yang disebut mencapai 3 kali lipat. Hingga saat ini, kata Setio Budianto, pihaknya belum menerima informasi tersebut dari internal KPK. Meski demikian, ia berharap pernyataan Mahfud MD didukung oleh data yang kuat. Setio pun menagih data atau dokumen pendukung terkait dugaan markup kereta cepat yang disampaikan tersebut. Setio meyakini Mahfud MD memiliki data tersebut, namun ia menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud apakah data itu akan diserahkan kepada KPK atau tidak. Terkait apakah KPK akan proaktif menjemput bola terkait informasi tersebut, Setio menyatakan bahwa informasi itu akan ditelaah lebih dahulu di tingkat kedeputian KPK untuk menentukan langkah selanjutnya. Pernyataan ini merupakan respon terbaru KPK setelah Mahfud dalam kanal YouTube-nya membeberkan dugaan markup proyek WUSH. Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia 52 juta dolar Amerika Serikat, sementara di China hanya 17 hingga 18 juta dolar Amerika Serikat. Ya, rencana kereta api cepat yang kemudian bernama WUSH ini adalah perjanjian G2G, government to government, antara pemerintah Jepang dengan pemerintah Indonesia. Disepakati pada waktu itu berdasar hitungan ahli dari UI dan UGM itu bisa dibangun dengan bunga 0,1% dengan Jepang. Tiba-tiba sesudah Jepang minta kenaikan sedikit gitu, oleh pemerintah dibatalkan, dipindah ke Cina dengan bunga 2%. Tiba-tiba 2% dengan overrun, pembengkakan kemudian menjadi 3,4% yang terjadi itu. Nah sekarang kita tidak mampu bayar. Ketika mau dipindah ke Cina ini, Pak Yonan, Ignatius Jonan, Menteri Perhubungan waktu itu, menyatakan tidak setuju. Pak, ini tidak visible. Kata Pak Yonan. Pak Yonannya dipecat. Diganti kan? Sudah itu dia manggil ahli, namanya Agus Pambagio. Presiden manggil nih. Pak Jokowi? Iya, Pak Jokowi. Sesudah mecat Jonan, dia ditanya, Pak Agus gimana ini? Pak, ini tidak visible, rugi negara. Ini menurut Agus? Menurut Agus Pambagio, yang Bapak tonton yang saya tonton itu. Rugi negara. Ini atas ide siapa? Kata Agus. Kok bisa dari Jepang pindah ke situ dan biayanya besar? Atas ide saya, kata Jokowi. Kata Presiden, atas ide saya sendiri, gitu. Ya sudah, kalau sudah ide Bapak, mau jadi kebijakan, kita nggak bisa apa-apa, pergi si Agus. Ternyata sekarang nggak mampu bayar. Dan tidak mau bayar Purbaya. Menurut saya benar Purbaya. Gitu. Karena apa, Mas? Ini masalahnya sangat memberatkan bangsa. Kita membangun itu, menghilangkan pembangunan untuk rakyat yang lain kan. Hanya disedot untuk ini. Gitu. Nah, apa akibatnya kalau misalnya nggak bayar? Satu, pilot. Dipilotkan. Yang sekarang sedang kita nikmati ini? Iya, atau itu diserahkan ke Danantara. Atau apa? Mau di-bailout oleh negara, kita bailout terus-terusan. Nah, ini yang harus diteliti karena ada dugaan markup. Dugaan markupnya gini, Mas. Ya, itu harus diperiksa ini. Uang lari kemana? Menurut perhitungan pihak Indonesia, biaya per 1 kilometer kereta WUSH itu 52 juta US dollar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 juta US dollar. Naik 3 kali lipat kan? Ini siang naikkan siapa, uangnya kemana? Naik 3 kali lipat, 17 juta US dollar. Ya, dolar nih. Amerika, bukan rupiah. Per kilometer menjadi 52 di Indonesia. Nah, itu markup. Harus diteliti siapa dulu yang melakukan ini.
Saya khawatir, kenapa nih saya anggap ini bagus si Purbaya, Menteri Purbaya. demi rakyat. Tapi juga harus diingat itu akibatnya sangat berbahaya bagi rakyat. Karena misalnya kita gagal bayar, itu kan berarti Cina harus ngambil tuh. Ini punya saya kalau gitu. Tapi kan tidak mungkin ngambil barang di tengah kota, gitu kan? Pasti dia minta kompensasi ke samping, misalnya Natuna Utara. Oh, okay. Karena itu pernah terjadi ke Sri Lanka. Sri Lanka juga melakukan kayak gini, ya membangun pelabuhan, tidak mampu bayar, pelabuhannya diambil sampai sekarang oleh Cina karena Anda tidak bayar. Gitu. Ini kan bisa minta Natuna Utara yang sedang konflik. Yang sedang konflik. Ya, Di memang tengahnya dari dulu Cina ada konflik, terus di sini kan bisa merambah ke kita. Kalau merambah ke kita ini masuk ke daerah kita yang tidak masuk dalam konflik. Di Natuna Utara itu yang tidak masuk dalam konflik misalnya, lalu membangun pangkalan di sana selama 80 tahun. Ini mau diapakan? Nah, itu masalahnya. Jadi betul Pak Purbaya, Anda didukung oleh rakyat, jangan bayar WUS. dengan APBN. Selidik, iya, jangan bayar WUS dengan APBN. Kemudian carikan jalan keluar agar tidak disita karena pilot atau karena apa. Tetapi masalahnya selesaikan secara hukum agar tidak terjadi lagi kepada anak bangsa kita. Karena kalau betul nanti sampai misalnya Natuna Utara diambil. Ini kekhawatiran Pak Mahfud ya. Jangan sampai itu terjadi iya, atau satu wilayah diminta sebagai kompensasi. Satu wilayah sebagai kompensasi. Itu adalah pelanggaran terhadap ideologi dan konstitusi. Karena di dalam tujuan negara kita dari konstitusi itu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau sampai ada satu wilayah diambil karena kita tidak punya bayar dan karena kelalaian kita dalam hitung, berarti 1 meter tanah pun diambil negara asing, itu melanggar konstitusi. Jangan lupa subscribe ya.